Pernahkah kamu merasa setiap kali pintu rezeki hampir terbuka, sesuatu yang tak terlihat justru menutupnya kembali? Bukan karena kamu tidak bekerja keras, bukan karena kamu tidak berdoa, namun seolah ada arus halus di dalam dirimu sendiri yang diam-diam berkata, "Tidak, aku belum siap." Inilah paradoks yang jarang dibahas. Terkadang bukan dunia yang menahan kelimpahan darimu, melainkan ada energi dalam dirimu yang secara halus menolaknya. Bayangkan sebuah rumah dengan jendela terbuka lebar, tetapi tirainya tebal dan berat menutupi cahaya yang masuk. Dari luar, matahari bersinar penuh, namun di dalam, ruangan tetap redup. Kita sering menyalahkan mataharinya, padahal tirai itulah yang menolak cahaya. Dalam tradisi kebijaksanaan batin, manusia tidak hanya terdiri dari tubuh dan pikiran, tetapi juga medan energi. Sebuah ruang tak kasat mata, tempat keyakinan, luka lama, rasa bersalah, dan ketakutan tersembunyi berdiam. Medan inilah yang diam-diam menentukan apakah kita selaras dengan kelimpahan atau justru menolaknya. Video ini akan mengajakmu menyelami lapisan terdalam dari dirimu sendiri. Kita akan membahas bagaimana energi penolakan itu terbentuk, seringkali sejak kecil, seringkali tanpa kita sadari. Kita akan melihat bagaimana keyakinan tersembunyi tentang uang, rasa layak, dan ketakutan kehilangan membentuk pola yang berulang. Lebih dari itu, kamu akan mempelajari cara mengenali sinyal-sinyal halus ketika dirimu sendiri sedang menutup pintu rezeki. Dan yang terpenting, kamu akan memahami bagaimana mengubah medan batinmu agar selaras kembali dengan arus kelimpahan. Karena kebenaran yang jarang diungkap adalah ini: rezeki bukan hanya tentang usaha, ia juga tentang kesiapan batin untuk menerimanya. Dan mungkin, setelah video ini, kamu akan menyadari bahwa yang perlu diubah bukan dunia di luar sana, melainkan getaran yang selama ini bersemayam di dalam dirimu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu sesuatu. Video ini sudah sampai di kota mana saja? Tuliskan di kolom komentar kota tempat kamu menonton saat ini. Mari kita lihat sejauh mana getaran pembahasan ini menjangkau jiwa-jiwa yang sedang mencari pemahaman. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Konsep bahwa manusia memiliki energi yang dapat menarik atau menolak kelimpahan bukanlah gagasan modern. Dalam berbagai tradisi kuno, gagasan ini sudah lama dikenal, meski dengan istilah yang berbeda. Dalam filsafat Tiongkok kuno, ajaran tentang Qi atau energi kehidupan dijelaskan dalam teks klasik seperti Tao Te Ching. Di sana tersirat bahwa ketika seseorang tidak selaras dengan Tao, hukum alami semesta, maka aliran kehidupan menjadi terhambat. Bukan karena dunia menolak, tetapi karena dirinya tidak lagi harmonis dengan arus. Dalam tradisi India kuno, teks-teks seperti Upanishad membahas tentang kesadaran batin dan keterikatan mental yang menciptakan realitas pengalaman seseorang. Keyakinan tersembunyi dan identitas diri yang sempit dianggap sebagai selubung yang menutupi potensi sejati. Bahkan dalam pemikiran barat esoterik, prinsip yang dipopulerkan dalam The Kybalion menyebutkan hukum getaran, bahwa segala sesuatu bergerak dan beresonansi. Apa yang tidak selaras akan saling menjauh. Dari berbagai peradaban yang terpisah ribuan kilometer dan tahun, muncul satu benang merah. Ketidakharmonisan batin menciptakan hambatan eksternal. Rezeki, dalam kacamata kebijaksanaan kuno, bukan sekedar materi. Ia adalah arus. Dan arus hanya mengalir pada saluran yang terbuka. Pertanyaannya bukan lagi, mengapa rezeki sulit datang? Melainkan, di bagian mana dalam diriku yang belum selaras dengan arus itu? Sebelum kita masuk ke bagian ini, saya ingin kamu melakukan sesuatu. Tarik napas perlahan, tahan sebentar,
lalu hembuskan dengan tenang. Biarkan bahumu turun. Biarkan rahangmu rileks. Untuk beberapa menit ke depan, izinkan dirimu benar-benar hadir. Jika memungkinkan, dengarkan dengan fokus. Jangan sambil menggulir layar lain. Jangan sambil memikirkan pekerjaan. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekedar informasi. Ini adalah proses penyelarasan. Sekarang bayangkan dirimu seperti sebuah medan magnet. Magnet tidak perlu berusaha keras untuk menarik besi. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri dalam kondisi yang selaras. Namun jika polaritasnya terbalik, ia justru akan menolak. Begitu pula dengan rezeki. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk mengubah polaritas energi batinmu. 1. Sadari pola penolakan halus. Langkah pertama bukan afirmasi, bukan visualisasi, melainkan kesadaran. Perhatikan reaksi batinmu saat menerima sesuatu yang baik. Ketika ada peluang datang, apakah muncul pikiran seperti, ini terlalu bagus untukku. Nanti juga gagal. Saya belum cukup mampu. Itulah sinyal mikro penolakan. Mulai hari ini, setiap kali pikiran seperti itu muncul, jangan dilawan, jangan ditekan. Cukup katakan dalam hati, aku melihatmu. Kesadaran adalah cahaya, dan energi yang disadari perlahan kehilangan kuasanya. 2. Bersihkan keyakinan lama tentang rasa layak. Banyak energi penolakan berasal dari rasa tidak layak yang tertanam sejak kecil. Sekarang, pejamkan mata sejenak. Bayangkan versi dirimu yang lebih muda. Mungkin ia pernah mendengar kalimat seperti, "Uang itu sulit." Sekarang, saya ingin kamu kembali memusatkan perhatian. Pastikan posisimu nyaman. Tarik napas perlahan sekali lagi. Untuk beberapa menit ke depan, dengarkan bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan kesadaran. Karena bagian ini penting. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu mulai melakukan teknik-teknik tadi? Ketika kamu mulai menyadari pola, melatih penerimaan, dan menenangkan sistem sarafmu. Perubahannya jarang dramatis. Tidak selalu berupa uang yang tiba-tiba datang dari arah tak terduga. Justru seringkali ia dimulai dari sesuatu yang sangat halus. Pertama, yang berubah adalah cara kamu merespons peluang. Sebelumnya, ketika ada kesempatan muncul, mungkin tubuhmu menegang tanpa sadar. Ada keraguan kecil, ada dorongan untuk menunda, ada pikiran yang mencari alasan. Itulah energi penolakan bekerja seperti rem tangan yang tidak terlihat. Namun ketika medan batinmu mulai lebih selaras, respons itu berubah. Kamu tidak lagi bereaksi dari ketakutan. Kamu mulai merespons dari kejernihan. Bayangkan sungai yang sebelumnya tersumbat oleh batu-batu kecil. Air tetap mengalir, tetapi tersendat, berputar-putar, kehilangan arah. Ketika batu itu satu persatu diangkat, aliran tidak perlu dipaksa. Ia mengalir dengan sendirinya. Begitulah rezeki. Perubahan kedua terjadi pada tingkat persepsi. Energi penolakan sering membuat kita tidak melihat peluang yang sebenarnya ada. Bukan karena peluang itu tidak hadir, tetapi karena fokus kita terkunci pada kekurangan. Ketika medanmu mulai bersih, persepsimu melebar. Kamu mulai melihat koneksi yang sebelumnya terlewat. Kamu lebih peka terhadap intuisi. Keputusanmu menjadi lebih tenang dan tidak impulsif. Ini bukan sihir. Ini adalah sinkronisasi antara pikiran sadar, bawah sadar, dan respons tubuh. Perubahan ketiga adalah rasa layak yang tumbuh perlahan. Rasa layak bukan kesombongan. Ia adalah keheningan yang stabil di dalam diri. Sebuah perasaan bahwa kamu tidak perlu mengecilkan diri untuk diterima dan tidak perlu menolak untuk merasa aman. Ketika rasa layak ini muncul, ada sesuatu yang sangat menarik terjadi. Kamu berhenti mengejar dengan putus asa. Dan justru di titik itulah, arus mulai bergerak lebih lancar. Mengapa?
Karena keputusasaan mengirim sinyal kekurangan, sementara ketenangan mengirim sinyal kecukupan. Energi selalu merespons keadaan dominan yang kamu pancarkan, bukan sekadar keinginan yang kamu ucapkan. Perhatikan hidupmu beberapa minggu setelah praktik ini konsisten dilakukan. Mungkin bukan jumlah uang yang langsung melonjak, tetapi percakapan yang terasa kebetulan menjadi lebih bermakna. Ide-ide muncul lebih jernih. Keputusan finansial lebih matang dan tidak didorong panik. Hubungan menjadi lebih suportif. Semua itu adalah tanda bahwa medanmu sedang berubah. Namun ada satu hal lagi yang lebih dalam. Ketika energi penolakan mulai luruh, kamu mungkin akan menghadapi rasa asing. Karena tubuhmu belum terbiasa dengan kestabilan, kadang justru muncul dorongan untuk kembali ke pola lama. Mengambil keputusan yang sabotase, menunda, atau meremehkan peluang. Inilah fase transisi. Seperti seseorang yang lama hidup dalam ruangan gelap, cahaya awalnya terasa menyilaukan. Tetapi jika ia bertahan, matanya akan menyesuaikan. Dan pada bagian berikutnya, kita akan membahas fase transisi ini lebih dalam. Termasuk jebakan-jebakan halus yang sering membuat seseorang kembali menolak rezeki tanpa sadar, bahkan setelah merasa berubah. Tetaplah fokus, karena pemahaman di bagian selanjutnya bisa menjadi pembeda antara perubahan sementara dan transformasi yang benar-benar menetap. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu masih menonton video ini sampai titik ini? Karena jika kamu masih di sini, itu bukan kebetulan. Ada bagian dalam dirimu yang ingin berubah, yang ingin berhenti menolak tanpa sadar. Sekarang, mari kita bahas sisi yang jarang diungkap. Ketika energi penolakan mulai melemah, hidup tidak selalu langsung terasa ringan. Justru sering muncul ujian halus. Mengapa? Karena alam bawah sadar menyukai yang familiar. Bahkan jika yang familiar itu adalah kekurangan. Bayangkan, seseorang yang terbiasa hidup dengan penghasilan pas-pasan. Ia mengeluh tentangnya. Tetapi di dalam, sistem sarafnya sudah hafal ritme itu. Ketegangan akhir bulan, kekhawatiran kecil, pola bertahan hidup. Itu terasa normal. Lalu ketika peluang lebih besar datang, tubuhnya justru merasa tidak stabil. Ada kegelisahan baru. Ada rasa seperti kehilangan pijakan. Disinilah banyak orang tanpa sadar menciptakan sabotase halus. Menunda keputusan penting. Menghabiskan uang secara impulsif setelah mendapatkannya. Menolak tawaran karena merasa belum siap. Atau menciptakan konflik yang menguras energi tepat saat momentum naik. Bukan karena mereka tidak ingin berhasil, tetapi karena bagian lama dalam dirinya takut berubah. Transformasi sejati terjadi ketika kamu mampu bertahan dalam fase tidak nyaman ini tanpa kembali ke pola lama. Ibarat seekor ular yang sedang berganti kulit. Prosesnya membuatnya rentan. Tetapi jika ia kembali ke kulit lama, ia tidak akan pernah tumbuh. Ada juga kontradiksi lain yang jarang dibahas. Terlalu terobsesi menarik rezeki justru bisa menjadi bentuk penolakan. Mengapa? Karena obsesi sering berakar pada pesan bawah sadar, aku belum cukup tanpa itu. Energi kelimpahan tidak selaras dengan rasa kekurangan yang terus-menerus ditegaskan. Semakin kamu memaksa dengan ketegangan, semakin medanmu menyempit. Sebaliknya, ketika kamu bekerja dengan tenang, menerima dengan sadar, dan tetap stabil meski hasil belum terlihat, disitulah fondasi baru terbentuk. Kamu mulai membangun identitas baru. Bukan lagi seseorang yang berjuang untuk cukup, tetapi seseorang yang siap mengelola lebih. Dan ini penting, karena rezeki bukan hanya soal menerima, tetapi juga kapasitas menahan dan mengelola tanpa panik. Semakin stabil emosimu terhadap uang, tidak terlalu euforia saat datang, tidak terlalu hancur saat pergi, semakin kuat medanmu. Kelimpahan menyukai kestabilan. Jadi jika dalam perjalanan ini, kamu merasa sedikit goyah, sedikit asing,
sedikit diuji, itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa pola lama sedang kehilangan kendali. Sekarang mari kita hening sejenak dan lihat kembali apa yang telah kita buka bersama. Kita mulai dengan satu kemungkinan yang jarang disadari, bahwa mungkin bukan dunia yang menahan rezeki darimu, melainkan ada energi halus dalam dirimu yang tanpa sadar menolaknya. Kita menelusuri bagaimana pola itu terbentuk. Dari keyakinan lama, dari rasa tidak layak, dari sistem saraf yang lebih akrab dengan kekurangan daripada kelimpahan. Kita belajar bahwa perubahan tidak dimulai dari memaksa hasil, tetapi dari menyelaraskan medan batin. Dari kesadaran kecil, dari keberanian menerima pujian sederhana, dari napas yang menenangkan tubuh, dari keputusan untuk tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai orang yang selalu kurang. Dan yang paling penting, kita memahami bahwa fase transisi terasa tidak nyaman bukan karena kita salah arah, tetapi karena kita sedang tumbuh. Rezeki bukan hanya soal jumlah. Ia adalah kapasitas. Kapasitas untuk menerima tanpa merasa bersalah. Kapasitas untuk menyimpan tanpa merasa takut. Kapasitas untuk bertumbuh tanpa kehilangan jati diri. Jika setelah video ini, kamu mulai lebih sadar saat menolak pujian, lebih tenang saat mengambil keputusan finansial, lebih peka terhadap sabotase halus dalam dirimu, maka perubahan sudah dimulai. Tidak perlu dramatis, tidak perlu instan, cukup konsisten. Sekarang, saya ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan untuk direnungkan malam ini. Jika tidak ada lagi bagian dalam dirimu yang takut pada kelimpahan, versi dirimu yang seperti apa yang akan muncul? Renungkan itu. Karena perjalanan ini bukan tentang mengejar lebih banyak. Ini tentang menjadi cukup stabil untuk menerimanya. Sampai kita bertemu di pembahasan berikutnya.